uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati S. Hum, NIM 256140439, Program Studi Seni Budaya, PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Riau. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Atap Subayang Jaya, mata pelajaran seni budaya dengan materi menggambar poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Siapa yang bikin ini? Lah. Eca bikin ini. Ada tadi sapu, Nak. Satu gelas. Ambil sampah. Itu masih ada nampaknya sampah bersera. Betul bikin tadi? Bikin, Bu. Udah sarapan pagi ini? Udah, Bu. Alhamdulillah. Siswa itu tidak boleh tidur terlalu malam. Tidak boleh begadang. Tidur itu di tepat waktu. Jam 9 atau jam 10 itu paling lambat. Paling lama. Kenapa? Kalau kalian sering begadang, nanti kesehatan kalian itu akan terganggu. Ginjalnya kena, hatinya, apanya, pikirannya tidak bagus. Jadi kalau seorang siswa itu harus tidur sesuai dengan jadwal, banyak istirahat. Rizky, pimpin doanya, Nak. Tolong. Siap, gerak. Nah, mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita itu sebagai rakyat atau bangsa Indonesia, kita itu harus menjadi sebuah lagu nasional. Nah, coba ikut ya, nyanyi ya. Coba. Karena Ibu mau absen ya? Ya, Bu. Absen. Nah, lanjut. Azia Fadri. Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian seni rupa. Itu jadi dengan menggambar poster. Yang kedua, menganalisis prinsip dalam poster. Yang ketiga, itu menganalisis jenis poster. Nah, coba kalian perhatikan nanti ke papan jenis ya. Nah, ini poster tentang apa ini? Nah, waspada dampak kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini apa ini? Kabut asap, tersebarnya asap, hutan menjadi gundul. Jelas dong, kalau dibakar itu menjadi gundul. Nah, itu tuh posternya Pak. Makanan, Bu. Nah, makanan. Nah, ini lomba, Bu. Dirgahayu Indonesia. Nah, ini tentang apa? Lomba Agustus. Ya, lomba 17 Agustus. Biasanya kalau 17 Agustus tuh orang ngapain? Begadang lomba. Lomba apa contohnya? Lomba balap karung. Balap karung. Balereng. Nah, apa lagi? Tarik tambang. Apa tujuannya kita mengadakan lomba itu? Ayo, bagus. Nah, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Waspada dampak kebakaran hutan dan lahan. Apa akibatnya? Rusaknya ekosistem. Apa dampak kebakaran? Musnahnya flora dan fauna. Berarti rusaknya tumbuhan dan hewan.
memberikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, dan biasanya ditempelkan di dinding atau tempat-tempat strategis yang sering dilalui banyak orang dan mudah terbaca. Iya, bagus. Poster adalah pengumuman, pemberitahuan atau sebuah iklan dalam bentuk gambar atau tulisan yang berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu kebiasaan. Biasanya itu ditambahkan mana? Di tepi jalan raya, itu yang pembukanya data, ya. Nanti jangan tempel pula nanti di tempat di muka atau di bawah jembatan kalau tidak ada orang yang melihat. Ya memang. Syarat poster. Coba baca. 1. Bahasa dan kalimat yang digunakan harus sederhana supaya mudah dipahami oleh masyarakat. Ya. 2. Kalimat pada poster harus singkat, padat, dan jelas. 3. Merupakan kombinasi antara gambar yang menarik dengan tulisan yang padat informasi. 4. Memiliki desain yang menarik agar masyarakat tertarik membaca. 5. Poster harus dipajang di tempat-tempat yang dilalui banyak orang. 6. Poster harus berukuran besar agar dapat dibaca dan dilihat banyak orang. 7. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan poster harus mempunyai kualitas baik agar poster tidak cepat pudar dan rusak. Iya, bagus. Sipa betul jannah. Sipa besok kalau ada kesempatan besok umpamanya jadi seorang desainer tahu merancang busana. Itu kan cuma dipromosikan tuh pakaian-pakaian itu. Bagaimana cara Sipa untuk mempromosikannya dalam bahasa atau kalimatnya? Apakah Sipa menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa umumnya itu bahasa Indonesia? Apa yang Sipa gunakan? Bahasa umum. Ya, bahasa umum atau menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Supaya masyarakat Indonesia ini mengerti, paham maksud dan tujuan dari poster tersebut. Kalau kita menggunakan bahasa suatu daerah, otomatis daerah yang lain tidak tahu dan tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari poster tersebut. Jadi gunakanlah bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi kalimat pada poster harus singkat, padat, dan jelas. Tidak mengarang-indah. Tidak membuat tulisan berparagraf-paragraf atau apa, ya. Harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, merupakan kombinasi antara gambar yang menarik dengan tulisan yang padat informasi. Umpamanya tadi seperti desain si Sipa, harganya, bentuknya, ukurannya. Keempat, memiliki desain yang menarik agar masyarakat tertarik untuk membaca dengan mewarnai warna-warni tadi. D. Poster harus dipajang di tempat-tempat yang dilalui banyak orang. Jelas. Poster harus berukuran besar. Siapa yang sudah pernah pergi ke Pekanbaru? Lima semangatnya mana? Sudah pernah pergi ke Pekanbaru? Nah, pernah tadi menengok itu melihat itu poster yang ada tiang besar dikasih poster besar. Nah, apa tujuannya? Itu untuk menarik perhatian orang. Nah, orang banyak. Itu bahan yang digunakan harus baik agar poster tidak cepat pudar dan rusak. Jelas lah kalau kalian buat nanti poster dengan ini kertas biasa ini akan cepat rusak. Kalau hujannya langsung hancur, dia kan hilang tulisannya. Harus didesain atau dibikin bahan yang bagus. Coba diri semuanya dulu. Ini semangat. Pagi-pagi udah ngantuk ya. Hai. Halo. Tepuk cinta. Love kecil. Love sedang. Love besar. I love you. Sekali lagi lah. Ada semangatnya nih. Coba yang semangat lagi tuh.
Iya. Sedangkan kelebihan dari poster tersebut terdapat poster penyampaian informasi jelas, singkat, padat, dan tidak bertele-tele, sehingga orang langsung mengerti maksud dan tujuan dari poster tersebut. Nomor 2, masalah yang ada di sekitar yang dapat diselesaikan dengan poster yaitu tentang larangan bunga sampah di sungai. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Berikut hasil rancangan poster kelompok kami. Di sini terlihat. Nah, coba tunjuk kelompok dua, coba komentar. Kira-kira apa itu kelebihan atau kekurangan dari penampilan dari kelompok satu tersebut? Coba menurut kalian apa itu di slide itu? Atau dari apa itu tadi? Kekurangan atau kelebihan poster? Coba komentar aja. Warnanya apa? Kurang rokok. Oh, menurut kelompok dua itu pewarnaan dari desain poster itu kurang mencolok. Ya, terima kasih untuk kelompok satu, tepuk tangannya. Aplaus untuk kelompok satu, terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Al-Fadri. Perkenalkan, nama saya Syifa Gaturjana. Perkenalkan, nama saya Julian Sadarsyah. Iya. Coba presentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Kekurangan poster tersebut terdapatnya banyak tulisan yang menumpuk sehingga sebagian besar orang malas untuk membaca. Dengan demikian, informasi yang disampaikan melalui poster tersebut kurang menarik. Sedangkan kelebihan dari poster tersebut terdapat poster dengan cara penyampaiannya yang jelas, lengkap dengan keterangan-keterangan tentang bagaimana caranya menjaga lingkungan tetap hijau. 2. Terus lanjut. Coba dengarkan kelompok satu. Nanti komentar. 2 masalah di sekitar yang bisa diselesaikan melalui poster yaitu tentang penerbangan dan membakar hutan secara liar. Ya, coba tunjukkan presentasi nanti. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Ya, coba tunjukkan ke depan. Mana hasil Berikut hasil rencana poster kelompok kami. Nah, coba kasih nilai. Apa menurut kalian? Berikutnya, Bu, terang poster. Pemberian warnanya katanya kurang menarik, terlalu polos. Berarti kombinasi warnanya ya, kata kelompok 2. Kalau tidak ada, silakan duduk. Tepuk tangannya mana? Tentu kita akan membuat poster yang berkaitan dengan hutan dan sungai. Kalau kita terus membabat hutan, mencemari sungai, itu lingkungan kita akan tercemar, mata pencarian kita akan hilang, terutama itu dalam mencari ikan atau hutan. Hutan itu adalah mata pencarian sebagian besar masyarakat kita. Nah, jadi untuk itu, kalian sebagai generasi penerus, harus ikut andil dalam melestarikan lingkungan, terutama hutan dan sungai. Itulah adalah aset kita yang paling berharga atau utama. Dan biasanya ditempel di mana? Ditempel Di dan raya. nah, di dinding atau tempat-tempat strategis seperti di jalan raya, pelabuhan, mal-mal, tempat hiburan, tempat wisata. Jenis poster
boleh. Itu dampak penyalahgunaan narkoba. Itu contoh juga. Nah, di tempat ke depan ada, di belakang ada, di sini ada. Nah, itu contohnya. Beberapa contoh. Ada juga. Nah, ini ada juga contohnya. Nah, sama juga tulis. Nah. Coba. Ini. Boleh. Kasih warna ya. Ya, diwarnai. Diwarnai. Ya, bagus. Kasih warna. Kasih warna. Kasih warna. Kenapa sukanya? Ya. Kasih warna. Kasih warna ya.
kiranya pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.